Bab 5. Di kediaman kakek Rainero. Sebenarnya Rainero benar-benar malas menginjakkan kakinya di kediaman kakeknya itu. Bukan karena ia membenci kakeknya, tapi karena malam ini ia akan bertemu lagi dengan Delianza dan suaminya yang merupakan sepupunya, Justin. Akhirnya kau tiba, ucap kakek Rainero. Maaf, aku terlambat, ujar Rainero dengan wajah datarnya. Rainero yang baru saja tiba di mansion sang kakek lantas menghampiri sang kakek dan memeluknya. Lalu ia menghampiri ibu dan ayahnya. Tak lupa paman dan bibinya yang merupakan orang tua Justin. Di sana juga ada kedua orang tua Delianza. Rainero pikir, makan malam ini hanya ada keluarga besarnya saja, tapi ternyata keluarga mantan kekasihnya pun ada di sana. Dada Rainero seketika sesak. Bila dulu diadakan makan malam seperti ini dengan dirinya dan Delianza sebagai pasangan, namun kali ini berbeda. Ia justru seperti orang asing dengan Delianza dan sepupunya yang menjadi pasangan sebenarnya. Rainero tertawa miris dalam hati. Sejak dulu sepupunya itu memang selalu berusaha menyaingi dirinya. Apapun yang ia miliki, pasti Justin pun ingin memilikinya. Dan ia tak menyangka, bahkan kekasih bukan. Mantan kekasih sekaligus mantan tunangannya itu pun ingin dimiliki Justin dan dia berhasil. Setelah seringkali gagal menyaingi dirinya baik dalam segi akademik maupun kemampuan memimpin bisnis keluarga, tapi kali ini ia berhasil. Benar-benar berhasil memiliki seseorang yang sangat berarti bagi dirinya. Ingin marah. Tapi percuma. Ia merasa tak ada gunanya marah sebab Delianza sendiri yang memilih meninggalkannya karena ketidaksempurnaan dirinya. Kalaupun ia marah, sama saja ia mempermalukan dirinya sendiri. Rainero hanya tersenyum tipis ke arah mantan calon mertuanya itu dan mengabaikan keberadaan Delianza dan juga Justin. Hai Rain, apa kabarmu? Ucap Justin basa-basi. Padahal baru kemarin mereka bertemu di restoran. Seperti yang kau lihat, sangat baik. Justin mengangguk, tapi sampai kapan kau akan sendiri? Kau lihat, Auntie sudah sangat mengharapkan kau menikah seperti kami. Jangan terlalu banyak bermain. Bahaya, ucap Justin seraya tersenyum lebar. Seolah menunjukkan kalau ia berhasil menang kali ini. Ia bukan hanya telah menikah dan berhasil memiliki wanita yang Rainero cintai, tapi juga berhasil menghamili mantan kekasihnya itu. Mata Rainero mendelik tajam. Ia tahu, sepupunya itu tengah menyindir kesendiriannya dan kegemarannya bermain wanita. Tak perlu ikut campur. Itu urusanku. Yah, itu memang urusanmu. Maaf, aku hanya mengkhawatirkanmu sebagai seorang sepupu. Kau tahu kan, berganti-ganti pasangan itu berbahaya. Bisa menimbulkan penyakit, yah kau tahu sendirilah yah, ucap Justin memasang wajah khawatir. Oh ya, pasti kau sudah tahu bukan kalau kami akan segera menjadi orang tua. Yang lain telah memberikan selamat, apa kau tidak ingin memberikan kami ucapan selamat juga? Ucap Justin seraya mengelus perut rata Delianza tepat di depan wajah Rainero. Ia juga mengecup pipi Delianza mesra membuat dada Rainero seketika panas. Kedua tangan Rainero mengepal. Ingin rasanya ia menonjok wajah sepupunya itu karena sengaja memamerkan kemesraannya tepat di depan wajahnya. Selamat atas kehamilan istrimu, ucap Rainero datar. Sebisa mungkin ia menahan gejolak di dalam dadanya yang berapi-api. Terima kasih, ucap Justin sumringah. Sudah, ayo kita mulai makan malamnya, sela sang kakek yang tak mau melihat keadaan semakin memanas. Ia bisa melihat sorot mata penuh amarah di mata cucu pertamanya itu. Kakek Rainero bahkan orang tua Rainero telah tahu apa alasan kandasnya hubungan Rainero dan Delianza. Sebenarnya mereka pun sedih karena Delianza justru berjodoh dengan Justin yang mana hal itu sama saja menyakiti hati Rainero. Tapi mereka bisa apa, kedua orang itu telah memantapkan diri untuk menikah. Tak mungkin mereka melarang hanya karena ingin menjaga perasaan Rainero, bukan? Makan malam pun berlangsung dengan sesekali para orang tua berbincang. Sedangkan Rainero hanya bungkam. Ia makan dengan cepat agar bisa segera pergi dari sana. Grandpa, Mom, Dad, Rain pulang sekarang. Rain masih ada urusan di luar. Pamit Rainero pada kakek dan kedua orang tuanya. Tidak bisakah kau sesekali menginap di sini, Rain?
Tanya sang kakek. I'm so sorry, Grandpa. Hanya itu yang Rainero ucapkan. Setelah itu, ia pun segera pergi dari rumah itu. Tanpa Rainero ketahui, diam-diam, Delianza menatap sendu pada mantan kekasihnya itu. Sepulang dari mansion sang kakek, Rainero pun memacu mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi menuju hotel di mana seorang perempuan telah menunggunya. Seperti biasa, ia ingin melampiaskan kekesalannya dengan having sex. Namun sama seperti sebelumnya, kejantanan tak bisa bangun. Rainero sampai frustasi sendiri dan melemparkan semua benda yang ada di dekatnya. Pergi. Sentak Rainero pada perempuan yang tangannya masih memegang kejantanan milik Rainero. Tetapi milik Anda, perempuan itu bingung. Bahkan tugasnya saja belum berhasil, tapi ia sudah diusir. Lalu, apakah malam itu tugasnya hanya akan sia-sia dan dia tidak mendapatkan apa-apa? Rainero menggeram marah dan mendorong perempuan itu sampai terjengkang ke belakang. Lalu Rainero memasukkan kembali miliknya dan menarik resletingnya hingga tertutup. Kemudian Rainero mengambil uang di dalam dompet dan melemparkannya ke arah perempuan itu. Ambil ini dan segera pergi dari sini. Cepat. Seminggu telah berlalu semenjak kejadian malam nahas itu, semenjak itu pula sikap Senina makin berubah. Ia jadi lebih sering murung dan bahkan sering melewatkan makan siang maupun makan malamnya. Ia makin gila bekerja. Namun ia juga makin menghindari pertemuan dengan Rainero, ya meskipun tidak mungkin ia bisa terus-terusan menghindar dari atasannya mengingat dirinya adalah sekretaris laki-laki itu. Pak Axton, panggil Senina saat Axton berjalan melewati mejanya. Laki-laki berparas tampan dan sedikit lebih ramah pada dirinya dibandingkan karyawan lain itu pun menoleh. Laki-laki itu lantas menghampiri meja Senina sambil memasukkan satu tangannya di saku celana. Ya, ada apa Sen? Perlu menitip sesuatu lagi? Tanya Axton sambil tersenyum tipis. Sudah seminggu ini Senina selalu saja menitipkan pekerjaannya padanya untuk diserahkan pada Rainero. Sebenarnya Axton penasaran kenapa sikap gadis itu seketika berubah. Kentara sekali ia tengah menghindari Rainero. Ia sudah bertanya pada Rainero alasannya, tapi Rainero hanya mengedikkan bahunya acuh tak acuh. Axton pikir mungkin Senina masih merasa canggung karena malam di mana ia mengantarkan Rainero pulang. Axton harap, tidak terjadi sesuatu apapun di antara mereka yang mengakibatkan sikap Senina seketika berubah. Senina menggeleng, bukan, jawabnya salah tingkah. Ia yakin, Axton mulai curiga dengan sikapnya, tapi ia tak terlalu memusingkannya. Toh ia yakin, Rainero pun pasti takkan menceritakan kejadian di malam itu pada laki-laki yang tengah berdiri di hadapannya itu. Lantas, ada perlu apa kau memanggilku? Tidak mungkin kan kau seketika ingin mengajakku makan siang? Goda Axton sambil terkekeh. Senina mengerucutkan bibirnya sambil mendelik, saya hanya mau bertanya, apa bisa saya dipindahkan ke bagian yang lain? Anda bisa mencari sekretaris baru sebagai pengganti saya. Dahi Axton berkerut dalam. Ditatapnya wajah Senina yang tampak tirus. Kantung matanya pun tampak lebih gelap dari sebelumnya. Kenapa? Beri aku alasan kenapa kau ingin pindah ke bagian lain. Bukankah selama ini kau baik-baik saja bekerja sebagai sekretaris Rainero? Cecar Axton penasaran. Saya hanya, Senina bingung ingin beralasan apa. Tapi satu hal yang pasti, ia ingin menghindari laki-laki menyebalkan yang telah merenggut mahkotanya. Pikirkan dulu alasannya. Nanti aku pun akan memikirkan akan mengabulkan permintaanmu atau tidak, tukas Axton sambil melirik jarum jam di pergelangan tangannya. Melihat Senina terdiam, Axton pun segera melangkahkan kakinya menuju ruangan Rainero. Rain. Apa? Rainero yang sedang memijat pelipisnya seketika tersentak saat Axton tiba-tiba telah berdiri di hadapannya. Kau kenapa? Kulihat akhir-akhir ini raut wajahmu tampak lesu. Rainero menggeleng. Sebenarnya ia ingin menyampaikan apa yang membuat kepalanya berdenyut nyeri, tapi rasa gengsinya terlalu tinggi. Sudah seminggu ini ia seakan kehilangan gairah bercintanya. Tapi anehnya ia kerap bermimpi bercinta dengan seseorang sampai menggila. Wajah gadis dalam mimpinya tidak terlihat jelas, tapi ia bisa merasakan kalau ia benar-benar mencapai kepuasan titik tertinggi saat bersama perempuan itu.
Akibatnya, setiap ia bangun, spraynya selalu saja basah. Semua tentu karena cairannya yang terbuang percuma. Sit. Umpat Rainero tiba-tiba membuat Axton mengerutkan keningnya. Kau butuh wanita. Tawar Axton. Biasanya kalau Rainero bersikap aneh, maka ia akan melampiaskannya dengan having sex. Rainero menggeleng cepat, ia tak mau semakin banyak perempuan yang tahu kalau miliknya tidak mau bangun. Ia tak ingin tiba-tiba terdengar gosip yang mengatakan dirinya impoten. Seminggu ini, ia sudah mencoba melakukan having sex dengan beberapa wanita dan hasilnya sama. Gila. Benar-benar gila. Rainero hanya bisa mengumpat dalam hati. Merasa bingung dengan apa yang ia alami saat ini. Mengapa gairahnya seketika seakan-akan padam? Tumben, gumam Axton pelan, tapi masih bisa didengar Rainero. Namun Rainero enggan menanggapi. Ini, proposal pengajuan kerjasama pihak Eternal King. Penawarannya sangat bagus. Sepertinya tidak ada salahnya menjalin kerjasama dengan mereka, ucap Axton seraya meletakkan map berisi proposal di atas meja. Rainero menerimanya kemudian membukanya. Oh ya Rain, kau benar kan tidak melakukan apa-apa dengan Senina? Tanya Axton membuat kepala Rainero mendongak. Seketika Rainero was-was, apa Axton mencurigai sesuatu? Tidak. Tidak ada. Sudah aku bilangkan saat aku bangun dia sudah tidak ada lagi di apartemenku, dusta Rainero. Axton mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi kenapa sikap Senina tiba-tiba berubah ya? Bahkan dia meminta dipindahkan ke bagian lain. Apa? Seru Rainero terkejut. Ya, dia meminta dipindahkan ke bagian lain. Saat aku tanya alasannya, dia tidak menjawab. Aku jadi bingung, kalau aku pindah dia ke bagian lain, artinya kita harus mencari sekretaris baru lagi. Kau tahu sendiri, bagaimana sekretaris-sekretarismu selama ini, sebelum Senina ada, kau selalu saja berganti sekretaris karena kau yang tak nyaman ataupun mereka yang terlalu memuakkan. Rainero terdiam. Ia sebenarnya sudah merasa cocok dengan pekerjaan Senina yang selalu rapi dan tanpa celah. Senina juga bersikap profesional tidak seperti sekretaris-sekretarisnya sebelumnya. Tapi ia sadar, mungkin ini baik agar mereka bisa segera melupakan kejadian malam itu. Meskipun kadang Rainero merasa, gadis yang ada dalam mimpinya itu adalah Senina sebab kenikmatan yang ia rasa setelah bangun dari mimpi itu sama seperti saat ia baru bangun setelah meniduri sekretarisnya itu. Namun, saat dipikir-pikir lagi, bukankah saat itu ia membayangkan Delianza saat bercinta? Hah, Rainero pusing sendiri. Sebenarnya siapa gadis yang bercinta dengannya di dalam mimpi? Benarkah Delianza ataukah itu adalah Senina? Coba saja dulu mencari sekretaris baru. Sebelum pindah ke bagian lain, minta dia membimbing calon sekretaris baru itu. Axton menghela nafasnya. Sebenarnya ia tak rela. Kalau Senina dipindah, artinya ia akan jarang melihat gadis itu lagi. Kau kenapa? Sepertinya kau tak rela, cibir Rainero. Axton pun berlalu mengabaikan cibiran Rainero. Jujur, sebenarnya ia pun bingung bagaimana harus bersikap pada Senina. Apalagi ia tahu kalau dirinya merupakan laki-laki pertama yang menyentuh sekretarisnya itu. Mungkin kalau Senina mau menerima uang pemberiannya, hati Rainero akan sedikit lega. Tapi sayangnya Senina menolak mentah-mentah uang pemberiannya. Awas saja kalau ia merencanakan sesuatu. Gumam Rainero kesal mengingat bagaimana Senina mentah-mentah uang pemberiannya. Ia khawatir, Senina akan memanfaatkan rahasia mereka di kemudian hari. Hai Sen, kau sudah pulang. Sapa Jessica saat melihat Senina masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, Senina mengacuhkan Jessica yang menurutnya tak penting untuk diladeni. Jessica mendengkus kemudian ia ikut mensejajari langkah Senina yang sedang menaiki tangga menuju kamarnya yang ada di lantai 2, sama seperti kamarnya. Sen, kau tahu tadi aku bertemu dengan Theo di kafe saat makan siang. Dia juga mentraktirku. Kau beruntung sekali memiliki kekasih yang royal seperti Theo, ucap Jessica memasang wajah sumringah. Senina mendelik tajam. Ia lantas menghentikan langkahnya dan membalikkan badan hingga mereka kini saling berhadapan. Jangan mencoba bermain licik lagi, Jess. Sudahi sifat iri dengkimu itu karena itu terlalu memuakkan,
desis Senina dengan sorot mata mengejek. Apa maksudmu? Tanya Jessica memasang wajah polos. Senina tergelak, kau pikir aku bodoh? Sama seperti sebelum-sebelumnya kan kau selalu ingin memiliki apa yang aku miliki termasuk kekasihku. Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan selama ini sampai-sampai setiap aku memiliki kekasih, tiba-tiba saja mereka berpaling padamu. Aku tidak melakukan apapun. Justru merekalah yang datang padaku. Aku bisa apa saat seorang laki-laki tiba-tiba menawarkan cinta dengan penuh perhatian? Aku hanya perempuan rapuh yang mudah tersentuh saat ada seorang laki-laki yang memberikan segenap cinta dan kasih sayangnya padaku. Jadi jangan salahkan aku bila mereka berpaling darimu kepadaku. Jessica terus saja berkelit. Jelas saja ia tak mau jujur kalau dirinya lah yang membuat mereka berpaling dari Senina. Laki-laki itu ibarat kucing yang akan mudah tergoda saat disodorkan ikan segar. Apalagi dari segi penampilan, Jessica selalu lebih unggul sejak dulu. Jelas saja, Jessica selalu dilimpahi fasilitas yang tidak main-main. Belum lagi ibunya sangat memanjakannya. Ibunya mengatakan penampilan itu nomor satu. Yang laki-laki lihat pertama kali itu adalah penampilan. Oleh sebab itu, Jessica selalu menjaga penampilannya. Ia juga kerap perawatan kecantikan agar kulitnya selalu terlihat cantik dan menawan. Berbanding terbalik dengan Senina. Ia tidak mendapatkan fasilitas yang mumpuni. Biaya sekolah pun ia mendapatkan dari hasil beasiswa. Ia hanya ditanggung makan saja, selebihnya ia berusaha sendiri. Bahkan uang saku pun ayahnya tidak pernah memberinya. Tapi beruntung Senina dikaruniai otak yang cukup cemerlang jadi teman-temannya sering meminta bantuannya bila ada pekerjaan rumah maupun mengajari bila mereka belum paham. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan Senina uang yang dimanfaatkan Senina untuk sesekali jajan, tapi lebih sering ia tabung untuk keperluan sekolah. Lalu bagaimana dengan ibu tiri Senina? Di depan ayahnya, Ambar selalu bersikap manis. Ia bermetamorfosis seperti seorang ibu peri yang baik hati. Padahal aslinya Ambar merupakan jelmaan iblis. Sama seperti putrinya, Jessica. Senina terkekeh melihat wajah sok polos saudara tirinya itu, terserah kau sajalah. Iblis betina seperti dirimu, mana mau mengaku kebusukannya. Senina berkacak pinggang. Kemudian ia segera membalikkan badannya yang di saat bersamaan Jessica menubrukkan tubuhnya ke tubuh Senina. Lalu dalam hitungan detik, Jessica kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling ke bawah tangga. Jessica, pekik Ambar panik sambil berlari saat melihat Jessica telah terguling di lantai. Harold pun ikut berlari melihat putri tirinya itu telah tergeletak di lantai bawah, sedangkan Senina tampak mematung di ujung tangga. Gadis sialan. Apa kau ingin membunuh Jessica? Hah! Raung Harold murka dengan wajah merah padam. Lantas dengan langkah panjang, Harold mendekati Senina dan menarik lengannya kemudian mendorongnya hingga ikut jatuh ke lantai. Senina tentu saja syok. Meskipun ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya yang selalu saja menyalahkan dirinya bila terjadi sesuatu pada Jessica, tapi tetap saja ia terkejut saat mendapatkan perlakuan kasar serupa dari ayah kandungnya itu. Anak sialan. Kenapa kau tak mati saja ikut ibumu yang jalaang itu, hah? Daripada kau hidup tapi selalu saja membuat ulah, teriak Harold sambil menendang kaki Senina. Mata Senina memerah, tapi tak ada air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Mungkin karena terlalu sering mendapatkan rasa sakit dari sang ayah sampai membuatnya seakan mati rasa. Kepala Jessie berdarah. Pekik Ambar panik membuat Harold pun gegas menghampiri sang putri tiri. Jessie, pekik Harold panik. Jangan marah dengan Sen. Jessie yakin, Sen tidak sengaja. Jessie lah yang salah karena, pekik Jessica sambil memegang kepalanya. No. Bertahan, Jessie. Kita ke rumah sakit segera. Ini bukan salahmu, tapi salah gadis sialan itu. Ayo, Daddy gendong. Harold lantas menggendong Jessica dan membawanya ke mobil. Sebelum menjauh, Harold kembali menoleh ke arah Senina. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Jessie, aku pastikan aku akan menghabisimu dan mengirimmu ke neraka, desis Harold tajam dan menusuk.
Senina yang mendengar kalimat penuh ancaman itu hanya bisa terkekeh miris. Mom, andai boleh, aku ingin ikut denganmu. Aku lelah. Benar-benar lelah, lirik Senina yang benar-benar tak habis pikir dengan sikap ayah kandungnya yang seakan tidak memiliki rasa kasih sedikit pun padanya. Rasa sayangnya justru sangat besar untuk Jessica. Sen, kau sakit? Tanya Axton setibanya di kantor. Wajah Senina memang akhir-akhir ini tampak lebih pucat dari biasanya. Apalagi ia kerap makan terlambat membuat wajahnya kian tirus. Senina menggeleng sambil memaksakan tersenyum, "Tidak, Pak. Saya baik-baik saja." Axton menghela nafasnya, "Ya sudah kalau tidak apa-apa. Tapi kalau kau merasa sakit, pulang saja. Aku yang akan menghandle pekerjaanmu." "Maaf, aku belum mendapatkan sekretaris penggantimu." Senina mengangguk. Ia paham, tidak mudah mencari sekretaris yang sesuai kriteria sang bos. "Tidak apa, Pak. Terima kasih." "Tak perlu sungkan," sahut Axton seraya tersenyum kemudian membalikkan badannya menjauhi Senina. Senina menghela nafasnya sambil menatap ponselnya. Ia membaca pesan Theo yang belum lama laki-laki itu kirimkan. Kekasihnya itu protes karena sudah beberapa hari Senina tak mau menemuinya. Padahal hari ini ia ada dinas keluar kota. Senina lantas mengambil ponselnya dan mengetikkan pesan balasan. "Maaf, aku sibuk beberapa hari ini. Hati-hati di jalan, oke? See you." Jam pulang kerja telah tiba, seperti biasa Senina pun bergegas membereskan barang-barangnya dan bersiap pulang. Namun saat tiba di depan lift khusus karyawan yang biasa ia gunakan, tiba-tiba saja lift itu tak bisa terbuka meskipun ia telah beberapa kali memencet tombolnya. Senina menghela nafas berat. Tidak mungkin ia menggunakan lift eksekutif yang dikhususkan untuk para petinggi perusahaan. Meskipun dirinya sekretaris CEO perusahaan ini, tetap saja, statusnya hanyalah bawahan dan tak selayaknya menggunakan fasilitas khusus petinggi perusahaan tersebut. Senina menyandarkan punggungnya di dinding tepat di samping pintu lift. Kepalanya berdenyut nyeri. Ia ingin segera pulang dan merebahkan seluruh tubuhnya di atas kasur. Ingin menggunakan tangga darurat rasanya tak mungkin. Posisinya ada di lantai 13 lalu apakah ia harus menjejakkan kakinya di 13 tangga? Bukannya sampai di lobi, dirinya kemungkinan sudah terlebih dahulu pingsan atau terkilir kemudian jatuh terguling ke ujung tangga. Senina bergidik sendiri dengan pikirannya itu. Sampai pintu lift di sebelahnya terbuka membuat Senina terlonjak. Dan matanya kian terbelalak saat mendapati sosok gagah nan tampan atasannya tengah menatap ke arahnya. Senina lantas memperbaiki posisinya sambil menundukkan kepala. "Kenapa belum pulang?" tanya Rainero heran saat melihat sekretarisnya bersandar di dinding samping pintu lift. "Pintunya tidak mau terbuka, Pak," jawab Senina apa adanya. "Nanti hubungi teknisi kantor." "Masuklah ke dalam lift ini." Rainero mengajak Senina masuk ke dalam lift khusus dirinya dan anggota eksekutif. Sebenarnya Senina ragu. Ia merasa canggung berada di dalam satu lift dengan Rainero, tapi menunggu teknisi kantor memperbaiki lift membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan bisa jadi mereka akan memperbaikinya esok hari karena hari ini sudah terlampau sore. Dengan setengah hati, Senina pun masuk ke dalam lift tersebut. Mungkin bila ada Axton ia tidak akan merasakan kecanggungan seperti ini. Tapi sayang, Axton sedang ada urusan jadi ia pulang lebih awal dari biasanya. Sepanjang lift bergerak, keduanya hanya diam 1000 bahasa. Canggung. Bukan hanya Senina yang merasakan kecanggungan, tapi Rainero juga. Sepanjang lift bergerak, Rainero beberapa kali menahan nafas. Alasannya aroma tubuh Senina yang masuk ke indera penciumannya. Padahal Senina tidak melakukan apapun, hanya aromanya saja yang menusuk-nusuk lubang hidungnya. Tapi anehnya, aroma itu justru mampu membangkitkan sesuatu yang ada di balik celananya. Sesuatu yang seakan mati suri beberapa waktu ini justru bangkit dengan gagahnya membuat kepala Rainero seketika berdenyut nyeri. Double seat. Kenapa harus bangun di sini sih?